Assalamualaikum Al-Habib Ahmad bin Al-Haddad Allah Ta'ala Assalamualaikum Assalamualaikum majlis ta'lim khairul huda, pimpinan dan seluruh anggotanya. Assalamualaikum Ibu Nisa, Ibu Wali Kota. Assalamualaikum saya hormati Ibu Haji Masyia wa jami'il hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang kita sama-sama berkumpul di majelis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat barakah dan manfaat. Ada ijazah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ijazah ini sangat mudah diamalkan, tapi manfaatnya sangat besar. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ulama ahli hadis, kelahiran tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Berarti usianya 100 tahun. Ya, Imam Tabrani. Di situ beliau nukil Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yusalli alayya hina yusbih ashra wa hina yumsi ashra adrakathu syafa'ati yaumal qiyamati." Siapa yang rutin menggunakan fi'il mudhari istimrar, yusalli, ya, kalau bahasa Inggrisnya present continuous tense, senantiasa bersalawat padaku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Nah, ini amalan ijazahnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Mu'min Ad-Dimyat juga menyebut dalam kitab Al-Matjarur Radih fi Thawabil Amali Shalih. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ihtifal Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi ini juga dalam rangka kita menjalin hubungan dengan Nabi SAW. Pemahaman kita silaturahmi hanya kepada keluarga, kepada sahabat, kepada kerabat. Padahal silaturahmi yang paling tertinggi itu silaturahmi kita sebagai umat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada di surat Al-Baqarah ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal." Orang-orang yang membatalkan janji mereka setelah diadakan perjanjian. Mereka membatalkan janji mereka kepada Allah. Siapa mereka di situ? Adalah orang-orang kufar, khususnya ahli kitab, minal yahud wan nasara. Kenapa Allah sebutkan mereka membatalkan perjanjian Allah? Sebab di kitab-kitab mereka terdahulu sudah tertulis dan diterangkan tentang figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ditutupi. Bahkan digambarkan mereka orang-orang Yahudi lebih mengenal Nabi Muhammad melebihi anak mereka sendiri. Karena informasi tentang Nabi SAW sudah diterangkan dalam kitab-kitab Samawiyah terdahulu. Makanya Imam Suyuti ketika menafsirkan ayat tersebut, makna mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Ta'ala setelah Allah mengadakan janji dengan mereka, yaitu nama Nabi Muhammad sudah disebutkan bil kutub al-Madinah, di kitab-kitab terdahulu, diimani bi Muhammadin SAW.
dengan meminta mereka beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Nabi Muhammad, kita ini umat Nabi Muhammad sudah disebut oleh Allah dengan firman-Nya termaktub di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Salah satu bukti di surat Al-Fatih, ya, Allah Ta'ala berfirman, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil. Ini yang di garis bawah di bagian akhir. Sifat-sifat mereka sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Mereka di situ kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan sifat-sifat mereka sudah disebutkan di dalam kitab Injil. Jadi bukan hanya Nabi yang disebut di dalam kitab-kitab terdahulu, melainkan kita juga sebagai umatnya sudah diperkenalkan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat terdahulu. Kita ini umat terbaik, ya, dikatakan di Maulid Nabi yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam yukabbiruna Allah Ta'ala ala kulli syarafin yasuffuna fi sholati kasufufihim fil kitab. Itu kan diceritakan kita umat terbaik karena Nabi kita Nabi terbaik. Nabi kita disebut di dalam kitab-kitab terdahulu, kita kebagian berkah. Kita juga disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab yang terdahulu. Jadi mereka memutuskan janji, yaitu orang-orang ahli kitab. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Dan mereka memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka sengaja memutuskan hubungan. Ini yang disebut oleh Imam Suyuti menyambung tali silaturahmi. Kepada siapa yang pertama? Di Muhammad, di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, warahim, yaitu menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyambung hubungan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin khususnya. Kita diberikan satu garansi oleh Nabi, garansi surga. Syarat pertama Muslim. Jadi artinya syarat seseorang bisa masuk ke dalam surga, syarat mutlak dia harus seorang Muslim. Dahulu ada seorang mursyid Tariqah Naqsyabandi yang namanya Syekh Nazim Haqqani. Pernah ditanya, apakah kalau ada orang baik, hatinya baik, perilakunya baik, tapi belum Islam, bisa tidak dia masuk surga? Nah, orangnya baik. Kata beliau, kalau benar-benar dia orang baik, tidak mungkin dia mati atau wafat masuk neraka, pasti masuk surga. Tapi syaratnya pasti Allah berikan hidayah sebelum meninggal untuk dia masuk ke dalam agama Islam. Berapa banyak orang yang di akhir-akhir umurnya masuk Islam karena kebaikannya. Allah tidak menyanyiakan perbuatan baik. Oleh sebab itu ada satu riwayat dinukil oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah SAW bersabda, harumat an-nar ala kulli hayyin layyin sahlin berib. Neraka haram bagi orang yang hayyin. Apa itu hayyin? Jadi 4 syarat ini kalau dimiliki oleh seorang muslim pasti masuk surga. Haram masuk neraka. Nabi katakan haram masuk neraka. Yang pertama hayyin, rendah hati. Kalau bahasa lainnya namanya mutawadhi, tawadhu, tidak sombong. Berarti lawannya adalah orang yang haram masuk surga adalah orang sombong. Orang yang haram masuk neraka orang yang tawadhu. Allah sifati ciri-ciri mereka. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Kalau jalan di muka bumi rendah hati, tawadhu. Tawadhu amalan hati tapi akan nampak bentuk perbuatan. Dan tidak mungkin dikatakan saya ini rendah hati
tapi secara perilaku tidak rendah hati, karena fisik itu menggambarkan isi hati. Kata Nabi, sifat pertama hayyin, rendah hati. Sifat kedua layyin, lemah lembut, ramah, ya, murah senyum dan baik. Layyin, fa bi rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walil qalb lan faddu min hawlik. Hasya wa kalla, ya, Nabi memiliki sifat ini. Ini kan Allah ceritakan, dengan rahmat Allah engkau berlemah lembut. Engkau di sini Nabi Muhammad SAW lemah lembut tapi tidak menghilangkan ketegasan. Ya, Nabi punya sifat lemah lembut, tapi ketika ada hukum Allah dilanggar, Nabi tegas. Wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhiya haqqullah lam yadhur ahadun bi ghadabihi. Beliau kalau pribadi maafkan, tapi hukum Allah dilanggar, beliau paling tegas. Itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika interaksi, ramah sekali dengan siapapun, sehingga orang nyaman di dekat beliau. Itu yang dikatakan tadi, ya, siapa yang duduk dengan beliau, ya, ahabbah, akan jatuh cinta kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Layyin, lemah lembut. Nah, ini sifat yang kedua adalah layyin. Sifat ketiga, kata Nabi, sahlim, senang membantu orang. Ada orang susah, dibantu, ditolong. Itu kata Sayyidina Ali, orang baik itu bukan orang yang menunggu orang lain datang minta tolong. Orang yang baik itu dia mencari orang yang membutuhkan pertolongan untuk ditolong. Itu menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, sahlim sifat. Nah, siapa yang menolong seorang muslim, dalam hadis man yassara musliman yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menolong atau mempermudah urusan seorang muslim, Allah akan mempermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong orang lain. Itu jaminan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita menolong orang, di saat itu Allah akan menolong kita. Bahkan Allah tolong bukan hanya diri kita, anak turunan kita juga dapat pertolongan Allah. Berapa banyak tuh orang tuanya berbuat baik, tapi hasil yang dapat anak cucunya. Ya, banyak sekali demikian yang terjadi. Dan sifat yang terakhir, gharib, akrab dengan orang, gharib, tidak kaku. Adanya dia orang senang, ya, karena mungkin dia selalu datang dengan berbuat kebaikan sehingga orang senang. Namanya gharib. Nah, di antara yang orang paling senang adalah orang dermawan. Itu Nabi katakan, as-sakhi qarib minallah, qarib minan nas, qarib minal jannah, ba'id minan nar. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Wal bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, qarib minan nar. Nah, orang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini 4 sifat, kata Nabi, jika dimiliki oleh seorang muslim, neraka haram baginya. Apa arti haram? Gak mungkin masuk ke dalam neraka. Tempat hanya 2, immal nar wal jannah. Ada neraka, ada surga. Ketika neraka itu haram, berarti tempatnya di surga. Kemudian Nabi berikan garansi. Ini garansinya dari Nabi, garansi surga. Kita diberikan jaminan oleh Rasulullah surga dengan menjaga 2 hal, kata Nabi Muhammad SAW. Ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya. Kata Nabi, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannata. Siapa yang berani menjamin kepadaku, menjaga
sesuatu yang berada di antara dua rahang, yaitu mulut. Dia mampu menjaga lisan, dia tidak berbicara kecuali kebaikan. Lidahnya dia tidak gunakan untuk menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, menyakiti hati orang lain. Kita kalau mau tahu orang itu mulia dan hina, itu dari lisan. Kalau ada orang emosi, kemudian yang keluar semua kata-kata yang kotor, itu menandakan karakter aslinya itu. Karena lisan ini menerjemahkan isi hati, dan dia bisa keluar ketika emosi. Maka ketahuan orang itu baik mulia ketika emosi. Kalau dia emosi, kata-kata yang keluar, kata-kata yang baik, itu dididik di Hadramaut, gitu. Di Hadramaut dididik. Lagi marah, lafaz yang keluar doa, Allah yahdi, Allah yahfaz. Itu lagi marah tuh, lagi emosi. Semoga Allah berikan petunjuk kepadamu, semoga Allah jaga dirimu. Itu dilatih. Gak ada kata yang keluar kecuali doa dan kebaikan. Inna kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu 'alal fuadi dalilah. Kalam yang sesungguhnya di hati, sedangkan lidah menerjemahkan isi hati. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, silahul li'am qabihul kalam. Senjatanya orang hina adalah buruknya ucapan. Ketika dia berucap dengan kata-kata yang tidak baik, mencela, mencaci maki, ya itu adalah senjata orang-orang hina, kata Imam Muhammad Al-Baqir. Nah, ini sekarang ibu-ibu harus menjaga anak-anak, khususnya media sosial. Zaman sekarang sudah berani ya orang-orang mencaci maki para ulama kaum solihin, ya dikasih komen-komen yang tidak pantas, ya menyakiti seorang wali, seorang yang soleh, itu alamah su'il khatimah, kata ulama, tanda meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Kenapa? Karena Allah mengatakan, saya memerangi orang yang memusuhi waliku. Itu kita diajarkan husnuzan kepada siapapun, terutama orang-orang soleh. Tapi kalau kepada diri kita, dianjurkan kita suuzon kepada diri kita, agar senantiasa memperbaiki diri setiap saat. Nah, ini beberapa nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Saya memberikan garansi surga bagi orang yang menjaga lidah dan orang yang menjaga kemaluannya. Kalau itu dijaga, saya Nabi Muhammad memberikan garansi surga, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ceramah singkat yang harus saya sampaikan. Setelahnya dilanjutkan oleh Habib Ahmad. Mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang kita dengar. Kurang lebih sudah hampir memasuki 1 bulan kegiatan Maulid Rasul. Kira-kira apa yang kita bawa pulang? Itu paling penting, ya. Kalau hanya mengadakan acara Maulid kan setahun sekali, tapi nilai-nilai Maulid itu kita terapkan sepanjang umur hidup kita. Akhlaknya Nabi, ibadahnya Nabi, ya, kecintaan kita kepada Nabi, dan semua yang baik kita amalkan sepanjang hidup kita, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakum ala tadwin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, mensuqul khairan minallah. Bismillah, masyaallah, la yusrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana bikum min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa jaddina Muhammad ibn Abdullah alladhi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والرشيد وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح حضرة المكرمين والمكرمات Alhamdulillah pagi yang cerah ini acara yang mudah-mudahan penuh berkah ini menghadiri orang-orang tua kita dan Habib Alawi Masya Allah mudah-mudahan keberadaan beliau di sini mewakili daripada para sesepuh daripada habaib yang sepuh tua-tua وآخرنا المكرم والمحترم الحبيب عبد الرحمن بن كامل السجاد نتعلم الله بطول حياته وبحلوله وبسر أجداده وأساتذته juga kepada para pimpinan pengurus Majelis Ta'lim Ummahat Khairul Huda sebaik-baik petunjuk ya. Khairul Huda artinya sebaik-baik petunjuk. Petunjuk ini dari Allah biar Nabi Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun. Innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Jadi hidayah ini datangnya dari Allah. Cuma kita bisa minta ya Allah atau mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada sefulan dan sefulan. Mudah-mudahan Allah selalu cucurkan hidayahnya buat siapapun yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Makanya tadi kata Habib Abdurrahman, orang Hadramut emosinya saja doa Allah yahdi. Dan tekanan emosi tapi tetap nuansanya nuansa doa. Allah yahfaz ini. Kan begitu ya? Mungkin kita orang tua kita dengar begitu. Allah yahfaz ini. Allah menjaga engkau. Subhanallah. Allah yahdi. Allah berikan hidayah buat engkau. Sampai seolah-olah ini kita orang tua mau belajar tangannya ini begitu kira-kira. Hadirat pimpinan daripada Majelis Ta'lim Nurul Huda, kemudian juga dari majelis-majelis ta'lim yang lain, wabil khusus Ummuna Asy-Syarifah Al-Habibah Masni Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, juga orang tua kita di sini yang luar biasa selalu menyokong mensupport daripada tiap acara dari Maulid dimanapun di lingkungan Ternate ini. Syarifah Muzma binti Ahmad bin Alawi bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Al-Haddar, mudah-mudahan beliau kita keduanya dan semuanya daripada guru-guru kita para ummahat yang hadir di sini, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya di dalam ketaatan, di dalam keberkahan, nikmat anaknya menjadi anak yang saleh yang bisa membahagiakan kita semua sebagai orang tua. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak ada yang kita khawatirkan, ya. Semua kita ini 2 kali 1 diameter kali 1 meter. Yang kita pikirkan bagaimana kita punya generasi nanti. Mudah-mudahan keturunan kita semuanya bisa menyenangkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Hadirat ummahat rahimakumullah. Alhamdulillah, luar biasa barusan guru kita Habib Abdul Rahman bin Kamil Mustaqaf sudah menjelaskan ijazah dari baginda Rasulullah, ciri-ciri orang yang masuk surga. Tinggal kita ini mau apa tidak, karena Rasulullah sudah bilang kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatnya Rasulullah ini masuk surga. Umatnya Rasulullah ini ada yang muslim, ada yang non-muslim. Semua umatnya Rasulullah dibagi menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga. Artinya bukan kaum muslimin ini dibagi menjadi 73, bukan. Semua umat manusia ini yang hidup setelah zaman Rasulullah ini dibagi 73. Cuma satu yang betul, yang syahadat. Walaupun yang dosanya ka'amthalil jibal, ghaira annahum yashhaduna Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasul. Jadi kepada golongan apapun, misalnya ada saudara-saudara kita yang dari golongan misalnya senang maulid, atau ada yang kurang hadir mungkin dari golongan Muhammadiyah, ngasih saudara kita. Kalau mereka disakiti, kita wajib menolong mereka. Dari golongan misalnya Salafi, itu saudara kita, mereka sahabat, cuma mungkin mendapatkan dari satu sumber. Wajib buat kita menyampaikan hal-hal yang mungkin beliau-beliau, saudara-saudara kita belum sampai pengetahuannya. Itu kewajiban bagi kita. Kita harus rangkul ciri-ciri ulama seperti beliau Habib Abdul Rahman. Beliau selalu merangkul. Jangankan saudara-saudara yang Salafi, Muhammadiyah, Persis, atau Imamiyah, Ja'fariyah, atau Bundiyah, yang Nasrani pun beliau rangkul. Tetangganya waktu beliau adakan maulid, di mukanya mau pakai you can see, tapi tetap dirangkul sampai subhanallah jadi mu'alaf. Alhamdulillah, betul bet, jadi mu'alaf. Nah, itu tugas kita. Jangan kita musuhi mereka. Sudah ada modal syahadat, kita punya kewajiban untuk merangkul mereka. Begitu kira-kira ya. Nah, alhamdulillah tadi juga sudah dijelaskan ciri-ciri orang yang masuk surga. Ada hayyin, layyin, sahlin, qaribin. Apa? Qaribin. Ya. Ada khusus ibu-ibu hadirat ummahat. Ya, ciri orang yang masuk surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mudah-mudahan nanti sesuai dengan tema kita, bahwa melalui peringatan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai keteladanan hidup kita. Bahwasanya Rasulullah sudah membuat satu model, sudah menyusun satu protak, sudah membangun satu fondasi, contoh, uswah, karakter yang patut ditiru buat umatnya, utamanya laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Maka Rasulullah pun sudah contohkan, Fatimah bid'atun minni wa ana minha. Siti Fatimah adalah penggalan dari aku,
dagingnya sama dengan dagingku, darahnya sama dengan darahku, tulangnya sama, kulitnya sama, semua sama. Ya ana minha, dan sebaliknya. Jadi kalau ternyata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mencontohkan sesuatu yang berupa bentuk dari karakter perempuan, maka contoh itu sudah ada di dalam pribadi Hababah Fatimah radhiyallahu anha. Ibu-ibu hadirat sekalian, ada satu cerita tentang Hababah Fatimah ini. Beliau ini bukan orang kaya, bukan orang yang cukup. Sisa makanan di rumah stok, itu jarang ada stok makanan di rumah. Kalau kita alhamdulillah buka kulkas, sebelah kiri ada, sebelah kanan penuh, atas di freezer juga. Hababah Fatimah di dalam satu riwayat ini, itu beliau cuma punya 3 tangkup kurma. Kira-kira 1 mud itu 1 tangkup rajul mu'tadil. Kira-kira seperti ini. Cuma punya ya katakanlah 3 piring, ya sampai 3 piring mungkin. 3 mangkok kecil korma begitu untuk makan selama 3 hari. Karena itu korma kalau nggak ada makanan, kalau nggak ada roti, cuma dipakai untuk sahur sama buka puasa. Kemudian di dalam ayat datang ada yang toki pintu, tok tok tok. Ternyata seorang miskin minta sedekah, dikasih 1 tangkup. Alhamdulillah masih ada 2. Kemudian lagi datang anak yatim, dikasih lagi 1 tangkup. Terakhir datang tawanan perang, belum makan. Ya, orang yang di penjara belum makan. Akhirnya apa? Dikasihlah sisa akhir daripada makanan yang ada di rumah, diserahkan semua. Apa kata Siti Fatimah? Innama nut'imukum min wajhillah, innama nut'imukum min wajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Innama, sesungguhnya, hanya. Jadi inna ini kalau tanpa ma ini artinya sesungguhnya. Kalau ditambah ma, tidak lain dan tidak bukan. Innama tidak lain, hanya kamu satu-satunya. Apa kamu lah satu-satunya, begitu kira-kira innama. Ya? Kalau inna sesungguhnya aku mencintaimu. Misalnya ada 1 orang laki-laki bilang begitu, sesungguhnya aku mencintaimu. Ada sesungguhnya aku hanya mencintaimu. Itu kira-kira bisa dipastikan ibu-ibu, kalau ada laki-laki bicara begitu sudah boya sudah. 90% boya. Ibu-ibu hadirat, Hababah Fatimah bilang, innama nut'imukum liwajhillah. Tidak lain dan tidak bukan, nut'imukum, kami berikan kalian makanan, wahai ketiga golongan, liwajhillah, hanya karena Allah yang perintahkan.
La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian. Kami ikhlas. Ada orang banyak ya, ada nggak kira-kira di sini yang datang ke pengusaha, datang ke calon-calon atau ke bupati, datang ke gubernur memberikan hadiah, kira-kira ikhlas enggak? Ada nggak di sini? Pengusaha datang ke mulai dari bupati atau lurah kasih hadiah. Kalau kita punya hadiah, la nuridu minkum jazaan, tidak kepengen balasan, wala syukura, tidak kepengen dibilang syukran, ya syukran terima kasih, tidak. Ikhlas. Tahu ibu-ibu ikhlas itu apa? Ikhlas ini mudah diucapkan, sering dipraktekkan, sulit untuk diamalkan di dalam kita punya amal ibadah. Mudah diucapkan ikhlas, misalnya ikhlas gampang-gampang untuk, sering dipraktekkan, tiap hari kita praktekkan. Pagi-pagi masuk kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, insya Allah semuanya yang hadir di sini ikhlas. Betul? Ada yang mengharap kembali ke barang? Kita orang ingin kembali lagi, kata orang, insya Allah ikhlas ya Bu, 100% ikhlas. Alhamdulillah, sering kita praktekkan, tapi sulit diamalkan untuk ibadah sehari-hari, apalagi untuk ibadah maliyah, untuk ibadah yang berhubungan dengan harta. Nah ini kita dapat pelajaran dari kita punya Hababah Fatimah Al-Batul Az-Zahra radhiyallahu anha binti Rasulullah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa nuridu minkum jazaan wa la syukura. Innama nut'imukum liwajhillah wa nuridu minkum jazaan inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Kami takut, katanya Siti Fatimah, kami takut nanti pada hari di mana orang-orang bermuka masam, orang-orang kira-kira kalau kita bermuka masam ini, kalau kita main domino dapat balak anan lagi. Jadi kalau kata orang Betawi, mukanya beda. Muka masam, qamtarira, kepanasan. Kayak orang antri BLT, tapi antriannya masih panjang, sedangkan BLT-nya sembakonya semua hampir habis. Begitu kira-kira. Wa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu semua ya, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Insan ini ya, Allah subhanahu wa ta'ala menghibur daripada kita punya hadapan. Fawaqahum Allah syarra dzalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dari kesusahan hati. Siapa yang beramal, siapa yang sedekah, siapa yang menggembirakan saudaranya sesama muslim, maka Allah hibur tuh
daripada yang namanya suasana mencekam, suasana menanti satu kepastian. Jadi Allah hibur dengan nadratan wa surura, dengan keceriaan, ya. Muttaqiina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Santai, duduk tunggu panggilan santai di kursi-kursi yang ada di depan, ya. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Duduk di tempat yang sombar yang tidak terkena sinar matahari, sejuk gitu, ya. Kemudian niatan alaihim bilaluha yuzillat kutubnya tajlila, dan dekat pohon-pohon yang buahnya tinggal petik sambil menunggu sesuatu, duduk sendera tinggal petik buah. Ini berkahnya orang yang sedekah la yurid jazaan wala syukuran. Dan ibu-ibu, kalau kita cermati, biasanya ini kalau berdiri mungkin agak penting, ya. Biasanya di dalam surat-surat lain di Al-Quran itu, ibu-ibu sekalian, kalau yang namanya kenikmatan surga itu biasanya ada disebut hiburan buat kaumnya Habib Abdurrahman, dan saya tentunya sama Habib Ali. Apa? Wa hurun 'ainun, seperti di dalam surat Al-Waqi'ah, wa hurun 'ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ada disebutkan apa? Bidadari. Jadi di sana Habib Abdurrahman senyum terus gitu. Kira-kira, ya, karena ada bidadari. Di surat Al-Insan ini, ibu-ibu syara'if sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala hibur Siti Fatimah, ya. Allah hibur Siti Fatimah dengan apa? Dengan wa yutafu alaihim wildanun muhalladun, ya. Kebalikannya, ada pemuda-pemuda yang gagah. Asiknya. Ada pemuda-pemuda yang gagah. Yutafu alaihim wildan, disuruh berputar baron keliling, bawa minuman, ya, bawa gelas-gelas yang penuh dengan hidangan, biar nanti menghibur ibu-ibu semua ini, calon-calon umur 35. Di sini nggak ada yang tua kelihatan, rata-rata usia 35 ini saya lihat. Calon-calon alim jamaah, amin. Jadi ini orang-orang apa? Orang masih anak piara, bukan? Anak piara. Hah? Kalau perempuan nona-nona, kalau laki-laki apa? Nyong-nyong, gagah-gagah, muka datalia, sadap. Mereka tugasnya melayani para mukminah dengan umur 35 tahun lagi, 70 kali lebih cantik dari bidadari, glowing. Pakai keri, pakai bedak Mars nomor ampang. Ibu-ibu hadirat, subhanallahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya sama ahlul bait, saking sayangnya sama Habibah Fatimah, dan saking sayangnya sama ibu-ibu yang mau mencontoh apa yang Habibah Fatimah bikin. Apa itu? Innama nut'imukum biwajhil
biwajhillah. Sedekah, bantu saudara, bantu majelis, bantu pesantren, bangun masjid, tolong orang yang susah, uang untuk berangkat hajinya dikala rumah sebelah tidak makan, wajib dia keluarkan untuk uang haji. Wajib dikeluarkan ongkos ONH-nya. Kalau di rumah sebelah belum makan, wajib. Dia tidak wajib haji. Wajib dia bayar hutangnya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Siti Fatimah dikala sedekah tidak mengharapkan sesuatu, tidak mengharapkan jazakumullah khair, dan tidak mengharapkan syukurah, kalimat syukran, ya, kira-kira begitu. Sehingga luar biasanya surat ini lain daripada surat-surat kebanyakan, bahwa Allah tidak sebutkan bidadari di dalam surat ini. Itu keterangan saya dapat langsung dari guru saya, almarhum al-alim al-allamah Sultanul Ilm Karim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syafiri. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bawa oleh jauh ini dari Hadramaut ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Terus tadi alhamdulillah juga guru kita Habib Abdurrahman sudah menyebutkan ciri-cirinya apa? Orang ciri-ciri masuk surga ini lain, ucapannya lemah lembut, ya, ucapan lemah lembut. Orang Maluku ini, baik Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Halmahera, rata-rata ucapannya memang frontal, tapi hatinya bersih. Betul? Betul. Bukan rupa orang Jawa. Permisi, di belakangnya ada, mohon maaf. Orang sini suaranya tinggi, tapi hatinya luas, hatinya bersih. Amin ya rabbal. Tinggal kita perbaiki satu, ya, kita sebagai istri dari suami-suami kita ini, sebagaimana kita punya anak, wajib taat, wajib patuh kepada orang tuanya. Demikian pula, ya, pasangan suami istri, ibu-ibu semua, sebenarnya tugas rumah itu mulai dari bacuci, menyapu, dan masak, itu semua tugas suami. Betul, tugas suami itu semua. Bilang dari ke istri, bacuci, dan masak, kasih bersih rumah, tugas suami. Tugas istri cuma satu, apa? Taat kepada suami. Suami suruh bacuci, suami perintah bermasak, begitu. Suami, betul. Suami ada kepala. Ya. Dan yang paling utama, yaitu hal-hal seperti itu bisalah, artinya saling berdampingan. Istri sedang hamil, suami yang cuci, ya kan? Istri lagi sakit, suami yang suap sambil akan. Cuma tatkala anak kita
tidak boleh membantah orang tua. Wala taqul lahuma uffin, jangan bicara uff. Artinya apa? Uff di dalam bahasa Arab, kalau di dalam bahasa terjemahan bahasa misalnya kurang lawan, saya lagi capek, saya baru pulang kantor, saya tidak mood. Ini bukan buat haba-haba ya, bukan. Ini buat yang umur 40 ke bawah. Saya capek, saya begini, ya. Tidak dilarang untuk mengucapkan ya. Sebenarnya juga suami ini, Habib, tolong nanti disampaikan kepada para suami nanti. Saya boleh pesan. Maksudnya tugas suami ini membimbing, mendidik, memberikan contoh yang baik di dalam berucap yang halus. Kalau istri mau bicara halus, suami harus kasih contoh, betul? Sebab Habib Ali Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala ahsanut taqwim. Apa di surat At-Tin ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia, baik laki-laki atau perempuan, di dalam bentuk yang paling sempurna. Hidung satu, telinga dua, jadi mendengar harus lebih banyak daripada mulut satu, telinga dua. Jangan bicara lebih banyak daripadanya, betul? Ahsani taqwim. Ibu-ibu luar biasa. Kok saya jelek, misalnya begitu. Ya betul, saya jelek kalau kumpulnya dekat Habib Abdul Rahman. Tapi mungkin kalau saya duduknya sama anak-anak tiara ibu mana, mungkin saya jadi ganteng. Kira-kira kan begitu. Kalau kita orang duduk sama mungkin artis-artis, kita orang rusak, hancur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia baik laki-laki atau perempuan diciptakan dari bentuk yang sempurna. Mohon maaf, ini mudah-mudahan tidak vulgar ya. Tapi saya ada bilang perempuan itu bagaikan gitar, wanita itu bagaikan gitar, akan keluar suara yang merdu tergantung pemetiknya yang Jadi kalau kita kasih contoh yang baik, suara lembut, mereka akan contoh, akan keluar suara yang merdu tergantung pemetiknya yang Cuma lain kali kita belum kutip balik. Sobat suara kamu kan? Ini hitam sesuai kamu kan belum? Subhanallah. Senar putus. La ilaha illallah. Ibu-ibu sekalian, ya, mohon maaf kalau saya banyak memang hitung kehobi godahan ibu-ibu ini. Mohon maaf yang banyak ya. Mudah-mudahan pelajaran ini ya bisa kita ambil sama-sama, bisa menjadi bisa menjadi acuan kita di dalam kehidupan berumah tangga. Patokannya satu, pesan Al-Quran apa? Dunya libasul lakum
wa antum libasul lahunna. Mereka ibu-ibu, istri-istri adalah pakaian dari suami. Tutup auratnya suami, jangan perlihatkan, jangan perdengarkan, jangan gosipkan kepada siapapun. Memang ibu-ibu di sini saya lihat, kalau di Jakarta tukang gosip, kalau di sini tak ada ya. Itu yang hadir bajunya tidak matching. Haram hukumnya menceritakan sesuatu kejelekan suami kepada siapapun. Fungsi para istri adalah menjadi baju menutup aurat dari pasangan kita. Hunna libasul lakum. Kata siapa? Kata Habib Abdurrahman? Bukan. Kata Habib Ahmad? Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala bilang, ini hukum. Hunna libasul lakum. Sebaliknya, wa antum libasul lahunna. Dan para suami, antum merupakan pakaian, tutup auratnya. Istri kita seandainya punya keburukan, punya kejelekan, punya minus apa, punya kekurangan, bahkan tadi Habib Abdurrahman bilang ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi, orang Nasrani mengenal Rasulullah seperti mengenal anak sendiri, mengetahui karakter, dan tahu memang kita anak begitu. Walaupun kita punya mertua, dilarang untuk kita kasih tahu setelah kita menikah bagaimana kekurangan kita punya istri. Padahal dia sudah tahu lebih dulu dari kekurangan anaknya, anak perempuannya, tetap tidak boleh beri kesan seolah-olah dia mengetahui bahwa anak perempuannya, yaitu kita orang punya istri, sudah berubah dari yang kurang menjadi baik, dari yang tadi seandainya salatnya masih bolong-bolong menjadi sempurna, begitu ya. Itu masing-masing insya Allah dengan berpegang teguh dari tuntunan Al-Quran ini, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Dan satu lagi ibu-ibu sekalian ya, satu lagi kita bina hubungan bainal musyawarah. Ini mungkin penting ya, bainal musyawarah, antara kita keluarga pasangan kita, keluarga suami atau keluarga istri. Kalau kita orang bersaudara, gampang-gampang berkelahi. Tapi kalau hubungan dengan keluarga suami atau dengan keluarga istri, ini satu hal yang perlu kita jaga. Kalau kita orang bersaudara, rupa piring taruh di rak piring, lain kali baku toki ting tang tidak bisa. Orang-orang dulu bilang kalau kuda dipelihara satu kandang dan baku tandang, tapi berjalan sama-sama orang. Satu kandang hidup, baku tandang orang. Kadang-kadang. Tapi berjalan sama-sama lagi, itu perumpamaan kita hidup kakak adik bersaudara, mudah untuk saling memaafkan. Yang sulit itu bainal musyawarah, antara keluarga pasangan kita. Kita harus jaga betul-betul, karena itu seperti gelas kristal yang tipis.
yang rentan, sangat rentan, yang harus kita jaga. Nah, mudah-mudahan hadirat sekalian, ummahat, para syaraik dan yang lain-lain, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi satu pedoman untuk kita untuk menjalankan kehidupan berumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sekian dari Al-Kabir. Wa'afu minkum, jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada lembaran ibu-ibu yang barangkali belum mendapat. Ini juga ada bacaan-bacaan tentang surat-surat yang dibaca yang di dalam dulu, yang kasih yang tua-tua dulu, nanti silakan yang ini sini juga tentu surat-surat yang dibaca untuk salat wajib dan salat sunnah. Kalau kurang silakan nanti difoto-foto lagi. Salat wajib menurut tuntunan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib ratib. Ada salat-salat sunnah di situ yang saya kutip dari berbagai macam kitab, mudah dipahami insyaallah. Kalau belum paham ada nomor HP saya, silahkan tinggali saya lewat WA boleh. Yang kedua itu yang 3 lembar berupa tukilan dari kitab hadis Tauhid, yakni susunan karangan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah tentang hal-hal yang menyebabkan bisa rezeki mudah tertarik, dan hal-hal yang mungkin kita sengaja atau tidak sengaja justru bisa menolak rezeki kita. Ya. Halaman pertama bahas